Tapi kalau nanti harga itu kemurahan, mungkin Bapak dan Ibu ingat kemarin harga telur ada sampai 17.000, 20.000. Siapa yang demo ke kamu, Pak? Bu? Petani datang ke sini semua. Maaf Pak, telur dengan minyak berbeda Pak. Beda jauh Pak. Minyak itu Pak, minyak itu yang paling urgent Pak. Urgent untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau telur Pak, pengusaha kecil. Saya mohon maaf, di Malaysia yang bukan penghasil CPO terbesar di dunia itu bisa kasih harga 8.000. Bagaimana Indonesia penghasil CPO nomor 1 di dunia kasih harga 14.000 aja nggak bisa? Gitu. Dan itu harga bukan naik tapi ganti harga. Itu yang kami tidak terima. Bagaimana kami hidup dengan keadaan kayak begitu? Saya tidak mau tahu besok puasa, kalau semua harga naik, awas Bapak, saya datang lagi ke sini. Perkenalkan, saya Ida Nurhaida, karena di sini ada 2 Ida, dari ARM. Begini Bapak, kami sudah beberapa bulan, dari bulan Oktober sampai bulan ini sudah mengadakan aksi 21 kali, dan itu menyikapi semua isu yang tidak pro rakyat. Kami emak-emak Aliansi Rakyat Menggugat, tidak sama dengan emak-emak yang lain mungkin, karena memang inilah kami yang selalu cerewet, yang selalu bermanuver dengan segala tingkahnya. Yang penting itu untuk rakyat. Yang saya sikapi sekarang tentang minyak goreng, tidak hanya tentang minyak goreng sekalian, karena di sini ada media, akan saya utarakan beberapa juga. Negara kita itu negara subur, segala sumber daya alam ada di Indonesia, termasuk kelapa sawit, dan kita adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Lalu kenapa kita harus berpolemik, ada konflik karena minyak goreng langka? Ada apa? Kemana? Siapa yang melakukan ini? Adakah mafia? Adakah preman di balik sana? Apa ada koruptor? Apa ada yang mempermainkan? Ini sudah menyentuh kehidupan rumah tangga kami. Diakui atau tidak, ini merupakan sumber kekacauan di rumah kami. Termasuk saya. Saya tidak memungkiri. Termasuk saya. Kenapa? Dari sekian macam masalah, termasuk dari gaji, dari kesejahteraan anak, dari termasuk ini kebutuhan pokok, yang sekarang minyak goreng. Kami kurang atas penghasilan suami. Penghasilan suami tetap, tapi kebutuhan pokok terus tinggi. Kami harus berbuat apa? Minta sama suami. Suami pekerjaannya seperti itu dan digaji oleh pemerintah seperti itu, tidak dinaikkan, bahkan dipotong, tunjangan dihilangkan. Kami harus seperti apa? Menjajakan apa kami kalau tidak protes? Ini kebijakan siapa? Apa kami harus mengemis? No. Anti kami mengemis. Kami hanya meminta kebijakan yang sudah menyengsarakan rakyat, selesaikan. Sudahi sampai sini. Anda yang berada di sini juga mungkin sama. Gaji digaji oleh pemerintah, digaji oleh kami rakyat. Dan mungkin mohon maaf kalau saya bicara frontal, termasuk kendaraan, rumah, baju yang Anda pakai sekarang adalah dari rakyat. Kenapa Anda tidak berpihak kepada rakyat? Apakah istri-istri Anda tidak juga mengeluh seperti kami? Oke, taruhlah untuk kelas high-nya, kelas tinggi, mungkin tidak jadi masalah. Tapi menengah ke bawah ini jadi masalah. Ketika kami hanya diberi uang 100.000 rupiah per hari, kami bisa mengaturnya seperti apa? Sedangkan minyak sayur saja sekarang tidak ada eceran 1 liter. Betul tidak? Untuk 1 liter tidak ada. Jangankan untuk 1/4 seperti yang dulu, 1/4, setengah, 1 liter tidak ada. Sekarang harus 2 liter. 2 liter 50.000. Suang 100.000 dengan membeli minyak goreng 50.000, belum beras, belum ikan, belum lain-lain. Kemana? Apa yang harus kami laporkan kepada suami sebelum kalau bukan minus, defisit keuangan
rumah tangga. Betul? Walaupun dalam 2 liter itu kami tidak habiskan dalam 1 kali penggoreng. Logikanya karena apa? Karena uang kami poskan juga untuk pendidikan anak-anak. Tolonglah Pak, pakai hati nurani. Toh Bapak juga punya anak, punya istri, punya rumah tangga. Mungkin Bapak punya emas, punya simpanan, punya mobil yang bisa dijual. Kami mana? Tidak. Maaf kalau saya emosi, karena memang saya emosi. Saya yang terkena langsung dampaknya. Dipungkiri atau tidak, gaji pegawai negeri pun, betul atau tidak, yang jelas pegawai negeri pun gaji sudah dimundurkan. Ini gejala apa? Bangkrut negara. Oleh siapa? Preman. Mafia. Preman di dalam pemerintahan oligarki. Apakah Anda semua ada di belakang itu? Apakah Anda sayap dari itu? Kami anti mengemis, Pak. Kami ingin berusaha, tapi tolong beri jalan keluarnya untuk kami usaha. Jalan keluarnya apa? Kami butuh modal. Modal dari mana? Kecuali dari suami. Suami memberikan seperti apa kalau gaji seperti itu? Anak kami sekarang di mana? Jujur, saya anak 4. 2 anak saya terpaksa saya titipkan di pesantren. Karena apa? Karena pendidikan sekarang amburadul. Pemerintah menghajar anak-anak kami dengan kebodohan. Dikakui atau tidak? Betul atau tidak? Bodohan masal. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Orang lain masih mungkin bisa berpikir, wah biarin saja, biar ada yang mengurus negara. No, buat kami. Anak-anak kami adalah tanggung jawab kami. Makannya mereka, sakitnya mereka, masa depannya mereka, kami yang bertanggung jawab. Dan siapa yang harus mencari nafkah? Suami. Ketika ladang suami dihambat, kami harus bisa apa? Apa kami harus kerja juga? Ini fenomena terbaru. Sorry, maaf. Ketika perempuan lari ke ranah yang tidak bertanggung jawab, mempertontonkan segala akhlak buruk, itu akibat apa? Karena akibat ekonomi. Keburukan ekonomi di rumah bisa menyebabkan para istri lari ke sana, ke ladang maksiat. Betul? Dipungkiri atau tidak? Harus diakui. Jadi, mau diakui atau tidak? Mau disadari atau tidak? Rejim ini menyebabkan rumah tangga rakyat berantakan. Meningginya tingkat perceraian di masyarakat tinggi. Menjadikan para istri durhaka terhadap suami, ini realita. Jadi tolong Pak, berpikirnya jangan terlalu untuk pribadi. Jangan untuk diri sendiri, jangan untuk golongan, jangan untuk dia yang di atas sana yang disinyalir adalah boneka oligarki. Jangan Pak. Lihat anak-anak Bapak, lihat keturunan Bapak, lihat rakyat yang ada di bawah Bapak. Apa Bapak tidak miris? Miris? Kalau saya sendiri sangat miris karena saya ibu, karena saya manusia. Saya masih punya akal sehat. Saya tidak akan bisa minum dengan enak sementara anak-anak saya, teman-teman saya, saudara saya tidak bisa makan dengan baik. Itu saja dari saya. Mungkin emosi saya sudah terlalu tinggi, jadi mohon maaf. Masukan dari saya meminta kembalikan harga eceran tertinggi atau head dari minyak goreng dalam waktu 2 hari. Mau atau tidak? 2 hari kami beri waktu. Meskipun pada bulan puasa nanti kami harus turun ke jalan di depan sana, kami akan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari UI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra Wijayanto
ya, juga Pak Rohadi, juga dengan bapak-bapak yang lain dari Kementerian Perdagangan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas pertemuan ini. Saya mewakili kawan-kawan dari IKBUI ingin menyampaikan bahwa yang kami perjuangkan adalah kebutuhan primer untuk hidup yang wajar, Pak. Kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang lain. Artinya yang kita perjuangkan ini adalah kebutuhan primer untuk bisa hidup wajar bersama dengan keluarga, termasuk keluarga bapak-bapak juga, termasuk keluarga seluruh rakyat. Jadi kita tidak minta barang yang lain. Artinya kita tidak, pada saat ini yang kita perjuangkan itu minyak goreng, gula, tepung, ya, tepung terigu, ya, kedelai, ya, yang semuanya harganya sudah melonjak. Dan kami ini menjelang Ramadan, kebutuhan kita akan bertambah, ya, dan semuanya itu untuk memperlancar ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Mohon maaf, di antara kita tentunya juga banyak yang akan menyambut Ramadan. Jadi intinya, Pak, mohon dalam waktu 2 hari kami sudah memperoleh harga kebutuhan primer yang wajar seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan. Saya rasa saya tidak berpanjang lebar, ya, intinya demikian. Terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini UI juga, bentar. Ya. Terima kasih. Saya Leni Siregar, alumni UI juga. Saya singkat dan padat saja, sini hanya menyampaikan sekitar 7 poin ya permintaan kami. Pertama, saya sebenarnya kami semua di sini berharap yang menerima kami di sini adalah harusnya Menteri Perdagangan sendiri, Bapak Muhammad Lutfi. Itu suatu kehormatan buat kami sebagai tanggung jawab seorang menteri terhadap rakyatnya. Itu pertama. Kemudian permohonan kami di sini, yang pertama, normalkan kembali harga minyak goreng dalam 2 hari. Ya, sekali lagi, normalkan harga minyak goreng dalam 2 hari. Karena kita sudah berlangsung berbulan-bulan dengan permasalahan minyak goreng, kelangkaan baik harga maupun juga pengadaannya ya. Kemudian tidak ada alasan bagi mafia atau kartel atau apapun itu untuk pergantian harga minyak goreng. Kami tidak menerima alasan apapun. Di sini negara harus berdaulat atas bangsa sendiri. Yang ketiga, jika tidak mampu, ambil alih izin usaha dari pengusaha. Itu permohonan kami. Kami serius ya. Yang keempat, hentikan dulu ekspor dan penuhi dulu kebutuhan di dalam negeri. Kelima, tidak ada alasan untuk jelang Ramadan ini kenaikan harga. Kenaikan harga jelang Ramadan tidak boleh dijadikan tradisi. Ya, tidak ada alasan apapun untuk menaikkan harga-harga di jelang Ramadan. Betul. Ya. Kemudian yang keenam, semua staf di Kementerian Perdagangan jangan cari aman masing-masing. Semua harus terlibat untuk mensupport Menteri Perdagangan agar bisa menyelesaikan masalah kelangkaan dan juga pergantian harga minyak goreng. Kemudian yang terakhir, jika harga minyak goreng tidak normal dalam 2 hari, tidak terpenuhi dalam 2 hari, kami memohon Menteri Perdagangan untuk tahu diri, mundur dari jabatannya. Itu adalah hal yang paling berharga untuk dia dan Kementerian Perdagangan juga negara ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari Bandung, Pak Rahman dari Bandung. Saya ke Jakarta sengaja Pak kesini ikut aksi dan beberapa kali, kalau sering kali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Untuk saking kami ini sudah lihat keadaan ini, keadaan rakyat Pak.
keadaan rakyat, real rakyat kami ini. Kami dari Bandung Pak, sengaja tidak ada yang membiayain, kami biaya sendiri. Nah, kami paham Pak, kami ingin bukan hanya menampung aspirasi saja, tapi ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang segera Pak. Yang kawan-kawan ini bilang tadi 2 hari, karena sudah sering kali janji katanya kesini tanggal 22. Itu seminggu, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kami mohon Pak ya, merasakan hati dengan nurani. Kalau memang Kemendag ini tidak bisa Pak ya ganti aja, minta mundur, minta diganti. Sebetulnya Kemendag ini Pak perwakilan untuk mengurusin rakyat, untuk mengurusin harga-harga supaya tidak naik, supaya harga-harga stabil, bukan kepentingan oligarki. Kalau kepentingan oligarki untuk apa? Kami membayar Kemendag dan staf-stafnya seluruhnya dari pajak kami Pak. Pajak kami dipotong pajak waktu itu 6 juta per bulan Pak. Waktu kami di perusahaan asing Pak, suami saya. Nah, sekarang sudah pensiun, sudah terasa Pak, terasa keadaannya seperti ini. Apalagi selama 7 tahun ini Pak. Nah, kami mohon Pak ya, Kemendag ini harusnya dan wajib mengikuti kemauan rakyat. Harga-harga diturunkan. Ya untuk apa ada Kemendag? Kalau memang harga-harga ngikutin harga pasar, ngikutin harga oligarki. Ya kami mohon Pak ya, tolong ya, Bapak Kemendag bisa menekan oligarki Pak, bisa menekan PT-PT-nya, perusahaan-perusahaannya. Kalau memang tidak bisa menurunkan harga, tekan sama Kemendag sini, turunkan harga dan cabut kalau nggak mau turun, cabut izin-izinnya. Izin usahanya dicabut, itu mudah. Hakul yakin Pak, kalau memang Kemendag tidak bisa, kami bisa. Hakul yakin kami bisa menurunkan harga ini dengan menekan retail-retailnya, menekan oligarkinya, menekan perusahaan-perusahaannya, dengan mencabut izin usahanya. Tolong Pak ya, kami tidak ada yang membayar. Kami ke sini atas dasar hati nurani kami. Dengan biaya sendiri Pak, kami ada-adakan untuk ke sini. Jadi tolong kami Pak ya, Kemendag ini hajat besar untuk rakyat yang kena dampak miskin Pak, dari sudah jatuh ketimpa tangga pula, dari mulai musim pandemi ya, mulai musim pandemi itu sudah jatuh Pak rakyat ini, ditambah lagi sekarang naik seenaknya aja, itu naik. Kemendag tenang aja dan bilang katanya nggak bisa nurunkan harga. Jadi untuk apa jadi Kemendag? Turun aja, mundur aja kalau gitu, nggak bisa nurunkan harga. Kalau nggak bisa ya sudah kami ganti. Hakul yakin kami bisa. Di sini bisa untuk mengganti Kemendag, menekan pengusahanya. Tinggal tutup aja PT-PT-nya, izin-izinnya ditutup. Kan gitu, mohon maaf ya Pak. Ini karena kami itu sudah saking nggak bisa dengan kata-kata sebetulnya Pak, kami ini suka jengkel, udah kebangetan gitu Pak, kebangetan dengan kata-kata apa kami ini harus bicara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sylvia, saya wakil dari Mata Elang, saya bergabung dengan ARM. Saya cuma mewakili Pak, kebetulan saya juga sebagai seorang pengusaha dan pebisnis catering. Bapak, dengan hormat, kalau harga-harga naik dengan tidak wajar dan peraturan-peraturan pemerintah sangat mencekik kami sebagai pengusaha, terus terang kami mati Pak. Sudah modal kita keluar, tetapi kita tidak mendapatkan balik modal lagi, karena kita harus menaikkan harga juga, dan kita kehilangan pasar. Kita sangat kehilangan konsumen Pak. Nah, saya mohon dengan sangat, karena ini sudah semakin mencekik rakyat, kami tidak bisa berbisnis lagi. Untuk itu dengan sangat Pak, karena kami harus menggaji karyawan, kami juga harus menggaji banyak pengeluaran, itu nggak make sense Pak.
dengan harga-harga yang semakin tinggi ini, Pak. Mohon peraturan-peraturan dikaji ulang, Pak. Dan kami mohon seperti apa yang teman-teman sudah ungkapkan. Mohon harga dikembalikan ke harga yang normal, Pak, supaya kami bisa hidup lagi, bisa berbisnis. Karena banyak mulut yang kami harus kasih makan. Kami juga bukan hanya untuk pribadi, Pak. Kalau Bapak mungkin menerima gaji, tapi ingat, Pak, gaji itu dari mana? Kalau bukan dari rakyat. Bapak jangan takut, Pak, dengan apatikaman dan intimidasi dari para pengusaha. Karena rakyat akan membela. Kami datang untuk kedaulatan rakyat, Pak. Bukan hanya semata-mata untuk duit supaya kami bisa hidup. Tidak, Pak. Tapi kami ingin hidup sejahtera di negara yang seharusnya kami merdeka. Bukan dikuasai oleh oligarki. Kami ingin benar-benar, Pak, semoga negara ini waras, Pak. Peraturannya, Pak, mohon, Pak. Kami mohon dengan sangat. Terima kasih Bapak sudah menerima kami sekalipun sebagai wakil daripada Bapak Menteri Perdagangan yang mungkin nggak bisa hadir karena sibuk. Ya apapun itu, tapi terima kasih Bapak sudah menjadi perwakilan. Mohon dengarkan kami, Pak. Bukan kami ngemis seperti teman-teman kami, tetapi kami hanya minta keadilan, Pak, dari rakyat, Pak. Mohon, Pak, supaya rakyat bisa hidup, Pak. Kalau rakyat sejahtera, Bapak juga yang senang, kan? Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Bu belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak-bapak, maaf yang tidak mulia, karena Anda sekarang duduk di atas penderitaan rakyat. Bapak tahu bagaimana menderitanya kita, gara-gara minyak goreng yang sangat tinggi, belum lagi dengan barang-barang lain yang ikut naik. Jangan sampai rakyat susah dan menjadi lapar. Di sini saya mewakili teman-teman kami yang tidak kesini karena mereka tidak punya ongkos. Sebetulnya saya sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Saya tidak percaya lagi kepada Anda semua, karena saya yakin Anda itu semua sudah diatur oleh oligarki. Dan Pak Menteri juga di sini tidak mau menemui kami, sama dengan Menkes yang tidak mau menemui kami. Ya, jadi ya, semua tidak mau menemui rakyat karena memang mereka itu salah. Ya, mereka salah dan mereka gagal dalam mengelola negara ini. Kami rakyat dibikin susah, dibikin marah. Tolong, kalian, begitu kalian keluar, kalian menjadi rakyat. Semoga kedatangan kami ini setidaknya membawa sesuatu dan merubah hati Anda. Semoga Anda semua masih mempunyai hati nurani. Sekian terima kasih. Ya, itulah barangkali Pak Indra dan teman-teman curhat, rintihan, kesedihan, tangisan dan air mata, ya kan? Jadi saya minta apa tanggapannya dan setelah itu kami closing. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Pak Muslim. Nah, Pak Muslim yang saya hormati tadi ada Ibu Sinarti, Pak Rohadi ya dari mana Pak, Sumedang, ada Ibu Nurhaida, Ibu dari ini ya dari kami juga. Terima kasih Bu sudah mengeluarkan lah unek-uneknya. Ya, kami sampaikan juga Bapak dan Ibu bahwa mungkin saya bicara tentang minyak goreng ya Bu ya, di awalnya. Dari awal kita sudah sangat berusaha Bapak dan Ibu bahwa kami pemerintah hanya bisa membuat sebuah peraturan saat ini, di mana sejak Januari awal, sejak arahan Pak Presiden Pak ya, mungkin Bapak dan Ibu ingat bahwa Pak Jokowi memanggil Pak Mendak pada tanggal 3 Januari untuk menstabilkan atau supaya rakyat masyarakat mendapatkan harga minyak goreng dengan harga yang wajar. Sehingga pada saat itu kita terbitkan Permendak 01, di mana saat itu harganya adalah untuk minyak goreng kemasan sederhana 14.000.
di mana pada saat itu ada, setelah itu keluar Permendak 03. Mungkin saya luruskan Bapak dan Ibu bahwa Permendak 1 dan 03 itu sangat cepat bergulir karena kita sangat cepat berevaluasi melihat ini jalan atau tidak. Sangat cepat berevolusi sehingga Permendak 01 dan 03 itu sangat cepat berubah. Dan tadi Pak Muslim menyampaikan ada 7,3 triliun, 7,6 triliun Pak ya. Itu tidak jadi dipakai Bapak dan Ibu. Karena kan hanya belum dibayar. Itu mestinya harus dijelaskan. Iya. Karena kemarin saya ngomong sama di koran itu kemarin, ya itu. Betul. Jadi gini Bu, itu kan dananya dana dari BPDKS. Ya, dan ada perusahaan-perusahaan yang sudah menyalurkan minyak goreng dengan harga 14.000. Sekarang pun masih belum dibayar semua Bu, masih dalam proses. Ada, uangnya ada, uangnya ada, sedang dalam proses. Sudah kan gini Bu, jadi begini, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya juga tidak ingin masuk Bu Ibu. Karena apa? Kita harus kehati-hatian. Dalam arti begini, pada saat ada yang namanya entah itu subsidi atau uang negara, harus sangat hati-hati. Jangan sampai bahwa itu nanti kita bayar-bayar saja karena akan diperiksa oleh BPK, KPK, harus clear, ya. Tekan pengusahanya Pak, itu maksud kami. Ya, artinya ini Jadi betul. kita menentukan harga, izinnya ditutup Pak. Oke, baik Bu, kita sampaikan. Yang tidak masuk di akal saya adalah negara ini adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Bagaimana Anda bisa bilang bahwa itu negara tidak bisa bayar itu? Bukan. Saya nggak mau tahu. Belum, tidak bisa bayar, semua dalam proses. Saya sampaikan tadi meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Muslim bahwa katanya ada 7 triliun, tapi itu tidak dipakai. Kita nggak usah bicara yang 7 triliun. Satu itu, kedua, mungkin saya menanggapi dulu apa itu ya. Kami Kementerian Perdagangan ya, kita tidak bisa bicara bahwa cabut izin dan lain-lain karena di kami Bu, yang hanya kami bisa cabut izinnya adalah izin perdagangan. Kalau izin produsen itu bukan di kami, di Kementerian Perindustrian. Artinya kalau ada distributor yang nakal, kami bisa cabut. Ya, nggak apa-apa, sekalian aja disampaikan kepada Kementerian Perindustrian. Ya, artinya itu kita coba. Ya, kita coba luruskan yang tadi disampaikan yang pertama. Yang kedua, tugas kami di sini adalah adalah menetapkan harga salah satunya. Harga itu sesuai dengan apa istilahnya ini sudah kita hitung sedemikian rupa. Bukan kami sendiri yang hitung. Kita ada banyak. Pak Hendra sebentar. Ketika ini kan saya ikut-ikuti karena saya sering jadi narasumber di media. Ketika head ditetapkan oleh Pak Menteri, lalu kemudian 14.000 itu barangnya nggak ada. Begitu head dicabut, barangnya itu bagaimana kira-kira? Ini sama kita sama-sama saat ini. Ini Bu. Jadi begini ya. Tadi yang saya teruskan lagi yang harga. Bahwa kita di sini menetapkan harga, di mana bahwa harga itu harus seimbang. Karena begini, kalau nanti harga itu kemahalan Bapak dan Ibu, yang akan marah tadi mak lah, ibu-ibu ini akan marah ke kami. Tapi kalau nanti harga itu kemurahan, mungkin Bapak dan Ibu ingat kemarin harga telur ada sampai 17.000, 20.000. Siapa yang demo ke kami Pak? Bu? Petani datang ke sini semua. Maaf Pak, telur dengan minyak berbeda Pak. Beda jauh Pak. Minyak itu Pak, minyak itu yang paling urgent Pak. Urgent untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi telur Pak, pengusaha kecil. Saya mohon maaf, di Malaysia yang bukan penghasil CPO terbesar di dunia itu bisa kasih harga 8.000. Bagaimana Indonesia penghasil CPO nomor 1 di dunia kasih harga 14.000 aja nggak bisa? Gitu. Dan itu harga bukan naik tapi ganti harga. Itu yang kami tidak terima. Bagaimana kami hidup dengan keadaan kayak begitu? Saya tidak mau tahu besok
puasa. Kalau semua harga naik, awas Bapak, saya datang lagi ke sini. Ya, siap Bu. Suatu saat Pak akan rusuh. Yang operasi pasar bukan dari Kemendag, malah rakyat nanti. Rakyat yang kelaparan Pak. Jadi rusuh operasi pasar bisa-bisa malah pengusaha-pengusahanya. Perut akan mengalahkan semua. Hati-hati Pak. Siap Bu. Baik. Jangan takut Pak, kalau ada yang mengancam-ngancam pengusaha atau kartel atau siapapun, kita rakyat yang backup kementerian. Kita rakyat, kalau ibu nggak mampu, kita saja yang backup kalian. Rakyat Indonesia ada 285 Pak Lutfi, juta. nggak ada Pak Lutfi. Kami mewakili mereka. Satu orang kami ini mewakili berapa puluh juta rakyat Indonesia. Tolong didengarkan. Kami Pak kesini dari Bandung jauh-jauh bukan kepentingan pribadi, bukan. Kami kepentingan rakyat yang lihat Pak, yang kami lihat, yang realnya itu sengsara. Banyak yang sengsara Pak, bukan harga minyak doang, bukan Pak, bukan minyak goreng doang. Harga sembako pada naik semua. Bayangin aja Pak, kena dampak dari kenaikan segala macam. BBM sampai 12 kali naik, mohon maaf ya. Akhirnya Kemendag juga kena dampak dari perdagangannya. Ya, baik, kita teruskan Bapak dan Ibu ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita di sini selain memperhatikan harga konsumen di tingkat konsumen, kita juga memperhatikan di harga tingkat petani. Tadi sebagai contoh yang disampaikan oleh Pak Rohadi ya, Pak, Bapak kan jual tahu Pak ya. Sekarang tahu itu kedelai itu kan impor 90%, malah 90% dari Amerika. Dan sekarang di sana tinggi sekali. Apa yang kita lakukan Pak? Kita akan keluarkan yang namanya subsidi untuk yang kedelai. Sehingga Apa kalau kedelai kecil minyak Pak yang dampaknya, dan Indonesia penghasil terbesar CPO-nya itu yang nggak masuk di akal Pak. Di logika kami nggak masuk sama sekali. Kok bisa sampai puluhan ribu per liter? Jadi begini Bu, kalau kita coba membandingkan dengan Malaysia, sama Bu, harga minyak goreng di sana dilepas harganya. Yang premium pun harganya 25-26 ribu per liter. Tetapi yang tadi Ibu sampaikan, ada 8.000 itu adalah minyak subsidi. 8.000 rupiah minyak subsidi Malaysia. Kita memberikan subsidi. Biar kasih kesempatan dulu Bapak untuk bicara. Kita memberikan subsidi ya itu untuk minyak goreng curah. Kenapa kita sebut minyak goreng curah? Karena dari 100% minyak goreng yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia, 70% dalam bentuk curah Bapak dan Ibu. Artinya kalau misal kita mensubsidinya yang minyak goreng curah, yang minyak goreng kemasan itu hanya 30%. Nah, kenapa kita mensubsidi yang 70? Karena yang paling banyak dikonsumsi maupun ini oleh masyarakat adalah minyak goreng curah. Saya pikir ini pemikiran yang rasional lah. Kenapa kita tidak memberikan minyak goreng yang yang kemasan? Dan kita harapkan, kan ini Permendagnya baru Bu ya, baru kapan ya? 2 minggu ya, Pak? Baru 2 minggu yang lalu. Ini ya 2 minggu kan sekarang semua proses. Artinya kita meminta, sudah ada 80 perusahaan yang sudah mendaftar dan nanti mereka harus ditentukan oleh Kementerian Perindustrian harus kirim kemana. Jadi satu yang perlu dipahami Bapak dan Ibu, bahwa Indonesia itu adalah bukan negara benua, kita adalah kepulauan, di mana kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang di Papua. Di Papua ini masih kita pikirkan, karena gimana caranya sampai ke sana bisa 14.000. Padahal Kita naiknya juga nggak tahu Pak. Kita naiknya juga nggak tahu kenapa sekarang mau menurunkan. Bukannya sebelum ini juga sampai Papua harganya sama Pak, maaf ya Pak, ini Kementerian Perdagangan setahu saya usianya sudah berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka. Kenapa baru tahun 2022
Baru Bapak bicara itu bagaimana distribusi ke Papua. Jadi selama ini nggak distribusi gitu ke Papua. Yang logik, Pak. Betul, Bu. Kita harus pikirkan semuanya. Bukan kita Ya masa mau dibantu Pak sama kami? Enggak, gini Pak, sebelum masalah ini muncul Bapak, bukannya ke Papua juga sudah bisa sampai di sana dengan harga yang sama dengan sekarang. Lalu kenapa sekarang harus pendistribusian yang jadi masalah? Gitu loh. Bagi rakyat kami sudah mempunyai gedung ini, kantor ini untuk menghitung matematik ya. Kami di rakyat di bawah itu tidak mau tahu dengan seperti itu. Yang penting kebutuhan pokok kami terpenuhi. Karena kami sudah memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengatur semuanya. Gitu loh. Jadi berikan alasan yang logik untuk rakyat di bawah. Alasan yang logik. Bukan alasan yang harus pakai pemikiran intelek. Jangan. Kami tidak masuk dengan itu, Pak. Mungkin begini Pak, saya mau sumbangsi supaya ini tidak ada saut dari sana ke sini. Mungkin kita fokus saja yang tadi disampaikan ibu-ibu hari ini soal kebutuhan minyak. Tinggal bagaimana dari perwakilan Kemendak ini cara menyikapi supaya ini tidak menjadi liar kan gitu. Nanti kalau kita bahas yang lain-lain akhirnya menjadi liar. Ini nggak akan terselesaikan. Menurut saya kita fokuskan saja soal harga minyak. Kenapa? Dalam 2 hari turun. Kembali dulu tuh, Bu. Tolong saya bicara dulu. Oke, baik Bu. Saya pengen fokus ini. Kenapa? Tadi Bapak sampaikan kenapa ini ditunda itu boleh itu disampaikan. Hanya ibu-ibu ini kenapa jadi ribut ya ini ya tadi karena kebutuhannya kan gitu. Menurut saya, ayo seperti apa sih yang sudah dilakukan Kemendak? Gak usah kita mikir Papua dan sama saja sebenarnya. Bapak yang tadi ceritakan soal Papua, soal yang lain kan juga tahu gitu loh. Itu jadi jangan menjadi sebuah alasan. Apa sih yang menjadi kendala dari Kemendak ini soal harga? Tadi kan Bapak menyampaikan soal subsidi gitu loh. Soal logik, soal tidak, soal ini kan yang lebih pas minyak curah atau minyak kemasan gitu. Tapi ini yang menjadi persoalan ini kan minyak ini ke luar sono gitu, bukan bukan kepentingan untuk rakyat Indonesia, tapi justru rakyat di luar negara sana yang diutamakan. Ini sih sebenarnya yang menjadi krusial. Kenapa tadi nggak usah